Pertanyaan kedua, puasa di bulan Sya'ban apakah setiap hari atau bagaimana Ustadz sebaiknya? Syukron. Barakallahu fiik ya. Kaitan dengan berpuasa di bulan Sya'ban, apakah tiap hari berpuasa di bulan Sya'ban? Nggak boleh. Rasul SAW nggak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Jadi semua para pemirsa, para pendengar rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas tentang masalah puasa Sya'ban. Ada salah seorang ustadz yang mengatakan bahwa tidak boleh untuk puasa Sya'ban full. Artinya 30 hari atau selama bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah melakukannya. Dan ini kayaknya beliau dasari dengan atau didasarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Mara itu Rasulullah SAW, tidak pernah saya melihat Rasulullah SAW itu istakmala siyama syahrin, untuk menyempurnakan puasa 1 bulan itu ila syahr Ramadan, kecuali bulan Ramadan saja. Kemudian wa maratu fi syahrin aktsara siyamahu min Sya'ban. Dan tidak pernah aku melihat Rasulullah itu paling banyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah, berarti berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah itu tidak full untuk puasa Sya'ban, tapi ya artinya beliau sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Nah, yang jadi permasalahan, apakah di saat Rasulullah tidak mengfullkan atau menghabiskan bulan Sya'ban untuk berpuasa, di saat ada orang ingin untuk berpuasa pada bulan Sya'ban dan full, apakah berdosa atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama ya, yang disepakati oleh ulama, puasa yang diharamkan itu adalah puasa pada 5 hari. Pertama adalah 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri, hari Idul Adha, kemudian salah satu ayyamut tasyrik, yaitu 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13-nya. Nah, ada yang memasukkan juga pertengahan bulan Sya'ban bagi orang-orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya atau bukan puasa qadha. Dan ada juga yang memasukkan yaitu puasa pada hari syak, atau hari diragukan apakah itu tanggal 30 atau tanggal 1 Sya'ban. Nah, berarti kalau kita berpatokan dengan ini ya, yang disepakati, yang diharami oleh ulama itu adalah hanya 5 tadi itu, maka otomatis di saat orang berpuasa full 30 hari atau full bulan Sya'ban itu berarti tidak masuk dalam kategori haram. Kenapa? Karena yang disepakati oleh ulama itu tadi hanya 5 saja yang diharamkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada hubungannya dengan puasa dahar, puasa terus-menerus selain daripada 5 hari ini. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah orang yang puasa terus-menerus, tidak pernah putus-putus kecuali pada 5 hari ini, apakah itu berdosa atau tidak dapat pahala atau bagaimana? Nah, ini dengan pembahasan ini nanti akan bisa juga sebagai pengkuat daripada jawaban daripada hukum melaksanakan puasa full pada bulan Sya'ban. Di sini ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan yunha an saubid dahri mutlaqon. Nah, ini secara mutlak pokoknya itu diharamkan, dilarang gitu ya, dilarang untuk puasa dahar secara mutlak. Nah, larangannya ini ada 2 kemungkinan, imma ala wajhil karoha, ada kalanya larangannya itu bisa menunjukkan makruh, tidak nyampe ke haram. Siapa itu yang punya mazhab? Wa mazhabul Hanafiyah. Ini adalah mazhab Hanafi. Waqtiyaru Ibni Qudamah. Nah, ini termasuk pilihan daripada Ibnu Qudamah. Wa Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah minal Hanabilah. Kalau tidak salah Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah beliau adalah masuk dalam kategori Hanabilah. Itu ulama yang bermazhab Hambali. Wa huwa ikhtiyarul lajnah ad-daimah. Nah, dan ini pilihan daripada ulama-ulama Saudi yang ada dalam lajnah daimah. Kalau kayak di sini mungkin kayak MUI lah ya, mungkin di Saudi ya. Nah, ini beliau mengatakan masih sebatas makruh, belum nyampe kepada haram. Nah, kemudian ada satu ulama di sini termasuk Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm itu termasuk ulama yang berpendapat bahwa haram untuk puasa full pada bulan Sya'ban. Ai imma ala wajhi
wajah tahrim. Jadi makruhnya itu adalah makruh yang nyampe haram. Ini pendapat Ibnu Hazm. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah yustahabu shaumud dahr. Nah, pendapat yang kedua justru dianjurkan, disunatkan, sangat disenangi untuk puasa dahr. Yaitu adalah pendapat ini adalah termasuk pendapat daripada ulama-ulama ya. Ulama-ulama yang bermazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan pendapat juga dari kalangan ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Artinya ada ulama-ulama yang bermazhab Hambali juga berpendapat itu sunnah. Cuma ada redaksinya yang berbeda. Ya, kalau Al-Malikiyah wa Syafi'iyah sarahu bil istihbab. Istilahnya kalau ulama-ulama bermazhab Maliki dan Syafi'i, mereka menjelaskannya dan istilah istihbab. Awal Hanabilah bil jawaz. Nah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengistilahkan itu dengan istilah jawaz, artinya boleh. Nah, dalil mereka apa? Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang berbunyi man shomad dahra, siapa saja yang puasa dahr. Berarti puasa dahr itu terus-menerus. Ini biasa yang melakukannya adalah ulama-ulama yang ingin untuk mematikan hawa nafsunya, terutama sekali. Ya. Nah, orang yang puasa dahr katanya dhuyiqat alaihi jahannam. Kata Rasulullah mengginikan apa? Ya, qabadha. Rasulullah itu qabadha kaffahu. Rasulullah itu menggenggam telapak tangannya. Artinya man shomad dahra, siapa yang puasa dahr, artinya terus-menerus selain daripada tempat-tempat yang diharamkan itu dhuyiqa alaihi jahannam hakaza. Rasulullah mengatakan disempitkan terhadapnya neraka itu hakaza. Nah, Rasulullah SAW itu qabadha kaffahu. Rasulullah itu menggenggam telapak tangannya. Nah, maksudnya apa? Insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Nah, ini dalil-dalil ulama-ulama yang membolehkannya. Ya. Nah, kemudian ada hadis juga, yaitu hadis yang dari Hamzah bin Amr al-Aslami. Salah Rasulullah SAW. Beliau menanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini asrudus saum, aku terus-menerus puasa. Apa asmu bis safar? Apakah aku akan berpuasa juga di saat musafir? Qala Rasulullah bersabda, sum in syi'ta. Oh, silakan berpuasa kalau Anda ingin, wa aftir in syi'ta. Kalau Anda ingin tidak puasa juga tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak haram. Rasulullah itu menyerahkan kepada orangnya. Intinya kuncinya itu adalah satu, jangan sampai dengan gara-gara puasa tidak bisa untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Tidak bisa kerja sementara dia punya kewajiban untuk kerja. Atau pekerjaan yang seharusnya dikerjakan secara sempurna menjadi tidak sempurna gara-gara puasa. Sementara dia itu misalnya kerja sama orang. Gara-gara puasa kemudian tidak maksimal kerjanya. Nah, ini kalau itu masih bisa dipermasalahkan. Tapi selama dia tetap berpuasa kemudian kewajiban-kewajibannya tetap dilaksanakan secara sempurna, ya maka yang ulama di sini mengatakan, ya sebagian ulama mengatakan itu tidak apa-apa. Bahkan masuk dalam kategori istihbab, ya disunatkan. Dan ada satu lagi di sini sahabat ya yang menceritakan Abu Thalhah ya. Sayyidina Anas menceritakan bahwa karena Abu Thalhah la yasumu ala ahdi Nabi sallam. Abu Thalhah itu tidak pernah puasa pada masa Rasulullah SAW kecuali ya puasa-puasa yang wajib saja. Kenapa? Min ajlil ghazwi, karena ikut perang terus. Ya dalam perperang ya tentunya kalau dia berpuasa otomatis tenaganya lemah ya. Walaupun ada juga mungkin tidak seperti itu ya. Nah, falamma qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW sudah diwafatkan, lam arahu muftiran. Saya tidak pernah melihat Abu Thalhah itu untuk muftir, membatalkan puasanya, dalam arti tidak berpuasa illa yaumal fitri wal adha, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya tentunya dengan hari tasyrik juga gitu. Nah, dari penjelasan ini bahwa bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk berpuasa, misalnya menghabiskan puasa Sya'ban dan di akhir hari terakhir bulan Sya'ban itu tidak masuk dalam kategori hari syak, maka tidak masalah. Bahkan ada yang mengatakan dari istihbab, artinya tetap disunahkan untuk berpuasa. Bahkan tadi hadisnya Masya Allah tabarakallah, man shomad dahra, siapa saja yang shomad dahra, berpuasa terus-menerus selain daripada tempat-tempat yang diharamkan, waktu-waktu yang diharamkan, maka dhuyiqa alaihi jahannam, disempitkan
atas neraka jahanam. Hakaza, seperti ini kata Rasulullah. Artinya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggenggam telapak tangannya, ini menunjukkan bahwa orang itu la yadkhulu nar jahannam, tidak akan masuk neraka jahanam. Ya, mungkin sudah ini sebagai tambahan wawasan, informasi, ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan tambahan wawasan ini bagi teman-teman, saudara-saudara yang biasa puasa terus-menerus, semoga semakin mantap, semakin tenang di dalam melaksanakan puasanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq walahdillahi sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad